akan memberikan keterangan kaitannya dengan keahlian hukum pidana ya, hukum pidana material. Ya, silakan langsung. Ini kan yang kaitannya dengan pasal yang didakwakan ya. Kan kalau pidana bisa berapa semester itu. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi Saudara ahli tadi telah menerangkan bahwa ahli hukum pidana dan ahli hukum acara pidana. Ahli juga tentu tahu dengan permasalahan yang dihadapi dengan dalam persidangan ini. Kami ingin menanyakan kepada ahli tentang pasal 351 yang dipermasalahkan dalam persidangan Sen ini itu adalah bunyinya penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Itu pasal, itu ayat satunya. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Dan seterusnya ada ayat 3 dan 4. Kami ingin ahli jelaskan apa ini substansi atau maksud daripada pasal ini. Baik, mohon izin Yang Mulia, sependek pengetahuan ahli bahwa substansi dari pasal 351 KUHP adalah berkaitan dengan sebuah norma yang memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan. Penganiayaan atau perbuatan menganiaya adalah tindakan bengis, tindakan sewenang-wenang, tindakan di luar kemanusiaan yang bentuknya bisa kemudian mendang, memukul, menyiksa, dan lain sebagainya. Jadi, pasal 351 yang disampaikan oleh penasihat hukum yang saya hormati tadi adalah diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan. Dalam konteks pembuktian, maka harus dibuktikan perbuatan tersebut. Kapan, di mana yang bersangkutan melakukan penganiayaan tersebut. Dengan demikian, sekiranya seseorang disangka, didakwa, melakukan penganiayaan, maka harus ada bukti-bukti yang secara terang benderang, setidaknya 2 alat bukti, sebagaimana 184 KUHP, apakah saksi, surat, ahli, petunjuk, atau keterangan terdakwa, yang menunjukkan adanya perbuatan tindakan penganiayaan tadi. Demikian Yang Mulia. Terima kasih ahli. Kami akan meminta pendapat ahli soal pasal 35 ayat 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yaitu pasal 353 itu ayat 1-nya, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Terus dijungtukan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Kami ingin penjelasan maksud makna daripada pasal yang didakwakan ini. Baik, mohon izin Yang Mulia. Apa yang dibacakan oleh penasihat hukum adalah satu norma yang kemudian dapat menjerat kepada siapapun pelaku penganiayaan. Namun berbeda dengan pasal 351 tadi. Pasal yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi dalam konteks penganiayaan yang direncanakan. Dalam arti bahwa ada satu niat untuk melakukan penganiayaan, ada satu persiapan untuk melakukan penganiayaan, ada waktu yang cukup untuk berpikir menyiapkan penganiayaan, dengan demikian pula juga ada perbuatan dari penganiayaan tadi itu. Jadi, melihat gradasi dari tindakan penganiayaan, maka konsekuensi dari penganiayaan berencana tadi, hukuman sanksinya lebih berat. Karena apa? Berarti ada satu niat yang tidak baik, ada satu niat jahat,
karena penganiayaan tadi adalah direncanakan. Ada masa-masa memikirkan, masa menyiapkan, dan masa melakukan perbuatan dari penganiayaan tadi. Itulah yang kemudian konstruksi dari sebuah tindak pidana berencana, termasuk kemudian penganiayaan. Penasihat hukum yang saya hormati mengaitkan dengan pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP yang sering kemudian dikaitkan dengan tindak pidana penyertaan atau kemudian ikut serta, di mana ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang ikut serta. Maka ketika mengkonstruksikan seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian dikualifikasi ikut serta, maka harus ada satu pembuktian bahwa yang bersangkutan memiliki tujuan yang sama terhadap pelaku yang lain. Kemudian yang kedua, memiliki niat yang sama dengan pelaku yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya satu perbuatan yang kemudian mungkin saja berbeda-beda yang dilakukan. Dan kemudian yang keempat juga bahwa kemudian perbuatan tadi ada memang dikehendaki bersama. Jadi mengkonstruksikan sebuah perbuatan ikut serta atau konspirasi atau kemudian kong kali kong untuk melakukan sebuah kejahatan harus bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan tadi memiliki niat yang sama, memiliki tujuan yang sama, kemudian ada perbuatan yang juga dilakukan. Dengan demikian, tidak mudah mengkonstruksikan seseorang untuk ikut serta terhadap suatu tindak pidana kalau memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya A bermaksud balas dendam, si B tidak ada kepentingan dengan balas dendam tersebut, maka menjadi pertanyaan bagaimana B bisa dikualifikasi ikut serta karena unsur niat dan tujuan tadi tidak ada. Jadi kepentingan yang sama tadi adalah menjadi satu unsur yang diperhatikan dalam konteks memenuhi kualifikasi pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Demikian yang mulia. Terima kasih Prof. Kami lanjutkan bahwa pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 56 kedua KUHP itu, jadi pasal 1355 tadi penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bagaimana dengan pasal 355 ayat 1 dijungtokan dengan pasal 56 kedua KUHP, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan rencana terlebih dahulu. Kami ingin pendapat dari Prof. Menizin yang mulia, ahli fokus pada konstruksi pasal 56 KUHP tadi, ayat 2, kaitannya dengan memberikan kesempatan atau kemudian yang seringkali secara populis sebagai ikut membantu. Maka bagaimana mengkonstruksikan seseorang bisa dikualifikasi memenuhi unsur pasal 56 tadi itu. Bahwa harus ada pembuktian yang bersangkutan tadi itu memberikan kesempatan, memfasilitasi atau kemudian mendukung terjadinya satu perbuatan tindak pidana tadi itu. Jadi dikategorikan ikut membantu kalau memang yang bersangkutan itu memiliki peran aktif terjadinya satu tindak pidana tadi itu. Kalau kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan, misalnya bahwa yang bersangkutan adalah menyediakan alat atau kemudian menyediakan tempat dan lain sebagainya, terjadinya penganiayaan tadi itu. Maka untuk kualifikasi membantu tadi pun harus dibuktikan tentang kepentingan yang bersangkutan juga. Apakah yang bersangkutan punya kepentingan atau kemudian dapat dikategorikan hanya sebetulnya berada dalam ruang dan tempat yang salah saja, itu tidak bisa dikategorikan ikut serta atau kemudian ikut membantu. Jadi jangan sampai kita, atau kemudian mohon maaf saya berpendapat, saya kira tidak adil ketika seseorang dikualifikasi ikut serta atau ikut membantu hanya gara-gara berada dalam ruang dan tempat yang salah. Karena sebetulnya dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya niat, dia tidak punya tujuan untuk melakukan tindak pidana tadi itu. Jadi penasihat hukum yang saya hormati, untuk kaitannya dengan ikut membantu tadi, yang bersangkutan adalah memberikan kesempatan, memberikan fasilitas terjadinya tindak pidana tadi. Demikian yang mulia. Terima kasih Prof. Kami berlanjut kepada dalam pasal 353 ayat 2 KUHP, jungto pasal 56 kedua KUHP, di sana intinya dikatakan dengan sengaja memberi kesempatan
sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Kami ingin penjelasan dan pendapat dari Profesor tentang hal ini. Baik, mohon izin yang mulia, bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi adalah kaitannya dengan penganiayaan yang telah direncanakan dan kemudian bicara tentang akibat dari perbuatan penganiayaan tadi itu. Maka untuk memenuhi unsur tadi harus ada pembuktian bahwa penganiayaan tadi telah direncanakan sebagaimana ahli sampaikan di awal tadi, dan pada sisi yang lain juga dibuktikan dari akibat penganiayaan tadi berupa luka berat. Inilah yang dipenuhi dalam konteks pasal yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi. Demikian yang mulia. Terima kasih. Kami juga ingin meminta pendapat dari Prof tentang jika tentang pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak. Itu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan luka berat. Bagaimana ini penjelasan dan pemahaman soal ini, Prof? Baik, mohon izin yang mulia, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak secara filosofis adalah didasarkan pada kerangka pemikiran anak adalah aset bangsa, anak adalah masa depan bangsa. Oleh karenanya harus dilindungi, negara harus hadir, dan negara harus bertindak ketika siapapun melakukan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi, menempatkan, membiarkan, menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Dan secara sosiologis memang telah terjadi praktek-praktek kekerasan terhadap anak, maka perlu adanya perlindungan terhadap anak tadi itu. Maka pasal 76 tadi itu adalah menjerat kepada siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan, termasuk antara lain adalah membiarkan. Kemudian tafsir membiarkan itu sendiri akan menimbulkan satu pemahaman yang berbeda, tetapi secara umum membiarkan adalah sikap pasif, sikap yang tidak peduli, sikap yang antipati ketika terjadinya kekerasan terhadap anak. Jadi beberapa perbuatan-perbuatan tadi disasar oleh undang-undang tadi dengan tujuan apa? Sekali lagi adalah melindungi anak sebagai masa depan bangsa. Demikian yang mulia. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya akan kami serahkan kepada teman saya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin melanjutkan. Ahli, Pak Profesor, tadi rekan kami sudah menyampaikan mengenai pasal-pasalnya ya, Prof. Nah, kami mencoba menyampaikan suatu hipotesa, Prof, atau suatu narasi lah. Ya, jadi ini jadi ada yang namanya A, Prof. A ini memiliki pacar namanya C ya, pacarnya C. Dan A juga memiliki teman namanya B. Jadi ada A, B, dan C. A dan B ini dua orang laki-laki dan C perempuan. Si A berasal dari keluarga berada, si B berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, pada suatu hari, si A menelepon si B. Tanya, kamu di mana? Si B bilang di rumah. Bisa ikut saya dong, jalan dong, kan gitu kan. Ditanya oleh si A, si B kemana, dijawab oleh si A, oh nanti aku mau menjumpai mantan pacarku yang si C tadi. Ya kan gitu ya. Akhirnya si A menjemput si B ke rumahnya, kemudian mereka berjalan berdua, dan dalam perjalanan itu A ada sedikit cerita kenapa dia mau menjumpai mantan pacarnya tadi. Ternyata mantan pacarnya itu diduga melecehkan pacarnya. Ya. Dan si A bilang, aku mau mengklarifikasi ke si X tadi. Jadi yang diduga melakukan pelecehan tadi namanya X, Pak. Ahli ya. Kemudian ternyata mereka menjemput pacarnya si A, namanya C tadi. Dan kemudian mereka bertiga bersama-sama menuju tempat si X yang diduga berada. Kan gitu.
Dan selama perjalanan itu mereka tidak ada membahas apa sih yang akan dilakukan oleh si A terhadap si X. Bahkan oleh saat si C menyampaikan kepada A, nanti ngomongnya baik-baik ya. Oh iya, saya akan ngomong baik-baik. Saya cuma mau klarifikasi aja kok, niatnya kan gitu. Nah, jadi kemudian ternyata mereka sampailah di lokasi, ternyata si X mungkin tidak segera turun, dan si A dan si C ini berupaya supaya X turun, sedangkan si B diam aja nih Pak. Si B ini diam aja, dan memang waktu turun dari mobil, si A bilang nanti videoin ya. Si B dengan polosnya ya udah, tanpa dia tanya apa tujuannya, maksudnya apa kan gitu. Dan sepanjang perjalanan tadi, saya ulangi lagi, mereka banyak berbicara tentang hal-hal lain, termasuk masalah yang sedang dihadapi si B. Sehingga pada saat perjalanan itu si B sebetulnya lebih banyak konsentrasi dengan masalah yang kehidupan dia yang dihadapi. Jadi dia tidak involve atau tidak terlibat dalam pembicaraan antara A dan C, apapun yang mereka bicarakan. Nah, sewaktu si X sudah turun, si A menyatakan, B dan C kamu ke sana. Saya aja berdua bicara dengan X tadi kan. Dan si B disuruh videoin pembicaraan itu. Nah, kemudian berlanjut dengan perbuatan, ternyata setelah bicara-bicara, si A menyuruh si X melakukan push up, kemudian melakukan semacam sikap sesuatu, dan tiba-tiba sewaktu si B tadi memvideokan, ternyata tiba-tiba ada kejadian yang tidak terduga, yaitu si A ini mendadak lari menendang si X sekitar berapa saat gitu ya. Nah, B kemudian setelah sekian saat akhirnya sadar dan berusaha melerai, dan terhentilah peristiwa itu. Nah, itu singkatnya ahli. Yang mau saya tanya pertama adalah, ini kan ternyata kemudian perkara ini masuk, dilanjutkan, dan tadi pasal yang dituduhkan adalah 355, sebentar. Dakwaan pertamanya, primernya 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, subsidiarnya 353 ayat kedua KUHP jungto pasal 55, dan dakwaan kedua primernya 355 jungto pasal 56, subsidiarnya 355 ayat 2 jungto pasal 56, dan dakwaan ketiga pasal 76. Ini kan pasal yang cukup berlapis. Nah, di 355 dan 35 ini kan ada kata-kata 355 penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. 353 barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam 353 adalah penganiayaan dengan rencana lebih dahulu. 355 penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu. Semuanya ada unsur perencanaan. Nah, pertanyaan saya ahli. Tadi kan ahli sudah menjelaskan mengenai definisi direncanakan lebih dahulu. Ada niat, persiapan, waktu, dan perbuatan. Ya. Nah, apakah pada saat si A jemput si B, ya, dan si A tidak ada cerita tentang si A ini sudah punya rencana terhadap perbuatan tadi. Karena dia, faktanya dia hanya bicara bahwa saya nanti akan ngomong baik-baik kok. Dan selebihnya dalam perjalanan mereka banyak bercanda-bercanda. Tidak ada pembahasan detail tentang apa yang mau lakukan, bagaimana, dan seperti apa. Kira-kira bagaimana? Mohon penjelasan ahli. Mohon izin yang mulia, ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi menggambarkan satu dugaan tindak pidana penganiayaan dan sekaligus dugaan tindak pidana ikut serta melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Maka kalau yang ditanyakan bagaimana kedudukan B, sependek pengetahuan ahli, B tidak melakukan perbuatan apapun dalam bentuk penganiayaan. Karena tidak menendang, tidak memukul, tidak menyiksa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau dikaitkan dengan pasal 351, yaitu penganiayaan, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh B berupa penganiayaan tadi itu.
Dikaitkan dengan 353, penganiayaan berat penganiayaan yang direncanakan juga yang bersangkutan tidak melakukan perencanaan. Karena dari rumah sepanjang perjalanan tadi tidak ada rencana untuk melakukan penganiayaan, tapi pengetahuan dari B tadi dalam rangka klarifikasi ya kepada seseorang X tadi. Demikian pula kalau dikaitkan dengan 355 yaitu penganiayaan berat yang direncanakan, bagaimana si B juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyediakan misalnya alat-alat untuk melakukan penganiayaan tadi itu. Dengan demikian bahwa 351, 353, 355 tidak dilakukan oleh si B tadi itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang bersangkutan bisa dikonstruksikan 55 ayat 1 angka 1, yaitu ikut serta melakukan tindak pidana penganiayaan. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa kualifikasi ikut serta yang bersangkutan itu punya niat ya dengan yang diikut sertakan tadi itu. Punya tujuan yang sama yang disertai tadi itu. Terus kemudian melakukan perbuatan yang nyata terhadap tindak pidana tadi itu. Dengan demikian, mengingat si B tidak ada kepentingan apapun terhadap si X, berbeda konteksnya A, misalnya untuk balas dendam, membalas sakit hati, dan lain sebagainya, maka tidak bisa dikategorikan bahwa dia punya niat untuk menganiaya si X. Karena kepentingannya apa? Si B menganiaya X. Tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada kaitan sama sekali, maka demikian pula tidak ada tujuan untuk menganiaya. Karena juga tujuannya apa untuk menganiaya? Karena tidak ada kepentingan sama sekali. Demikian pula secara kasat mata tadi disampaikan ya dalam ilustrasi bahwa apa yang dilakukan B adalah suruh merekam. Nah, merekam tadi apakah kemudian bagian dari tindak pidana ikut serta dalam arti misalnya bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan untuk menganiaya tadi itu juga tidak memenuhi kualifikasi tadi itu. Dengan demikian pemahaman ahli bahwa mengingat unsur-unsur tadi itu 351, 353, 355 maupun 55 ayat 1 angka 1 mengingat yang bersangkutan si B dalam yang depan saya sampaikan tadi itu semata-mata kemudian diajak. Mungkin juga ada relasi kuasa antara yang berlebih dan yang kekurangan sehingga tidak enak menolak yang pada akhirnya dia berada dalam tempat dan waktu yang salah, waktu yang tidak tepat, dan kemudian menjadi dimintai pertanggungjawaban. Namun demikian, dalam konteks memperoleh keadilan yang sebenarnya, maka menjadi perlu dipertimbangkan ketika mempertanggungjawabkan si B, mengingat sekali lagi tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada aktur rea, tidak ada perbuatan jahat, tetapi bahwa yang bersangkutan kemudian berada dalam waktu dan tempat yang kemudian harus dipertanggungjawabkan, mengingat memang yang bersangkutan tadi ada karena diajak. Lalu apakah kemudian yang bersangkutan bisa dikategorikan membiarkan? Pasal 76 misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira ketika yang bersangkutan melakukan reaksi ketika melihat bahwa semula dia mengira hanya akan menanyakan, terus kemudian dia merekam, terus ternyata di situ dilakukan perbuatan-perbuatan penganiayaan, dan kemudian dia mencoba menghentikan, maka berarti tidak termasuk kualifikasi membiarkan. Apakah kemudian tidak dari awal membiarkan, maksud saya tidak awal dari mencegah, ya karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh si A tadi itu. Maka ketika tahu, kemudian dia mencegah, maka berarti unsur pembiaran menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa konteks rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti, maka kemudian B dipenuhi kualifikasi 351, 353 maupun 355 maupun 76 maupun dengan 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih ahli. Saya sependapat dengan ahli. Hanya kan begini ahli. Si B ini kan akhirnya didakwa dengan pasal-pasal tadi. Jelas dia tidak ikut melakukan, tidak menendang atau memenuhi kualifikasi pasal 351, 353 dan 355 tadi ya. Tadi sudah dijelaskan Ya, lebih jelas dalam arti ilustrasi yang saudara sampaikan. Ya, Betul ya, Mulia. itu. Jadi ahli berpendapat berdasarkan ilustrasi
yang Benar, ya, dari tim penasihat hukum sampaikan. Benar ya, Mulia. Kalau kondisinya seperti yang disampaikan oleh tim penasihat hukum, tentu seperti pendapat ahli itu. Begitu ya? Benar ya, Mulia. Ya, silakan lanjut. Baik yang mulia. Ini saya masih tetap ke ilustrasi tadi yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Sejalan dengan ilustrasi tadi ahli, tadi kan ahli sudah menjelaskan kalau sesuai ilustrasi tadi, betul ya kan gitu ya ahli. Nah, dalam perjalanan tadi, ini kan namanya anak muda kan dalam perjalanan mungkin ada bercandaan atau apa kan gitu ahli ya. Seandainya si A dalam perjalanan itu bilang nanti gua mau awalnya dia bilang mau mukuli misalnya, kemudian dikoreksi bercandaan artinya, dan memang itu tidak ada dibahas tadi. Nah, apakah dengan ada kata-katanya misalnya tadi oleh si A dianggap si B ini sejak awal sudah mengetahui bahwa ada niat dari si A untuk melakukan penganiayaan, padahal si A ini konsisten menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal lain selain ngomong baik-baik. Apakah dia sudah bisa dikualifikasi sebagai turut serta dalam masalah ini? Baik, mohon izin yang mulia, mengacu pada ilustrasi saudara penasihat hukum, ketika si A dalam perjalanan mengungkapkan bahwa yang bersangkutan bermaksud klarifikasi kepada si X dan kemudian tidak ada rencana untuk misalnya melakukan penganiayaan kepada si X, maka kedudukan dari B tadi berarti tidak mengetahui adanya niat jahat dari si A tadi itu. Maka mengingat bahwa si B tadi memang tidak tahu rencana yang akan dilakukan oleh si A, maka dengan demikian si B tadi tidak bisa dikualifikasi atau dikategori turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan ketika di tempat yang dituju misalnya terjadi penganiayaan. Mengingat apa? Bahwa si B tadi tidak ikut merencanakan, tidak menyuruh, dan di tempat terjadi kejadian juga tidak melakukan apa-apa. Berbeda dalam konteksnya, misalnya si A mengatakan bahwa nanti saya akan mengukuli dan sebagainya, dan kemudian si B membiarkan atau kemudian tidak mencegah, maka konstruksi di situ bahwa ada unsur misalnya untuk ikut serta, mengingat adanya perencanaan tadi dan yang bersangkutan mengiyakan misalnya, berarti ada keterlibatan. Tetapi ketika dalam perjalanan bahwa si A tadi sama sekali tidak ada niat melakukan penganiayaan, tapi sekedar klarifikasi, maka dalam konteks kedudukan si B tidak bisa dikategorikan telah ikut serta terjadinya tindak pidana penganiayaan tadi. Demikian yang mulia. Terima kasih ahli. Supaya lebih mengkerucut ahli. Ini kan tadi memang ada sedikit kata-kata mau gua pukulin atau gitu kira-kira ya. Tapi kemudian selanjutnya hal itu tidak pernah dibahas, yang ada hanya klarifikasi. Nah, yang mau saya tanyakan adalah tadi kan ahli menyatakan bahwa si B ini tidak punya mens rea sama sekali, ya, terhadap tindak pidana tadi kan gitu kan. Nah, apakah dengan bercandaan tadi dianggap seharusnya ini kan karena ini orang-orang kan menganggap bahwa seharusnya si B ini ya udah jangan mau dong ke sana atau halangilah si A pergi ke jumpai si X gitu. Nah, apakah dengan mereka tetap pergi dengan tadi kondisi bahwa si B hanya ikut saja, boleh dibilang tadi berada di waktu dan tempat yang salah, tidak melakukan apa-apa, tidak tahu niatnya si A tadi, perannya hanya tadi memvideokan, itu pun karena disuruh oleh si A. Nah, apakah ini bisa dikaitkan lagi menjadi punya mens rea untuk turut serta atau mengetahui? Terima kasih ahli. Baik, mohon izin yang mulia bahwa perbuatan yang dibuktikan adalah perbuatan penganiayaan. Ketika kemudian penganiayaan tidak terbukti, maka dikaitkan dengan adanya ikut serta. Nah, ketika ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi, adanya satu proses perjalanan dari rumah terus kemudian menuju tempat penjemputan dan tempat terjadinya penganiayaan, dan kemudian ada candaan bahwa memukuli tapi kemudian tidak dilakukan atau tidak dimaksudkan memukuli tapi hanya klarifikasi, maka
tidak bisa dianggap bahwa B telah turut serta, mengingat ketika ada candaan tadi itu, kenapa tidak mencegah, atau kenapa tidak menghindar, atau kemudian kenapa tidak lari dari tempat itu, maka saya kira yang harus dibuktikan di sini bahwa B tadi sama sekali tidak ada kepentingan, tidak ada niat jahat untuk kemudian melakukan penganiayaan tadi itu. Bahwa kaitannya dengan sebuah turut serta tadi, itu adalah sebuah kerjasama jahat ya, kerjasama jahat. Ketika kerjasama jahat tadi berarti ada kepentingan-kepentingan untuk melakukan kerjasama tadi. Sehingga pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa kepentingan B untuk melakukan kerjasama jahat tadi itu? Ketika yang bersangkutan tidak punya kepentingan sama sekali terhadap tindakan jahat tadi itu, maka perlu dipertimbangkan untuk yang bersangkutan diminta pertanggungjawaban ikut serta melakukan tindak pidana penganiayaan. Sekali lagi, kata kuncinya adalah niat jahatnya itu tidak ada, kepentingan juga tidak ada, dan tindakannya juga tidak ada. Jadi saudara penasihat hukum yang saya hormati, pada dasarnya bagaimana nanti proses pembuktian secara material adanya niat jahat, kepentingan jahat dari si B tadi itu. Kalau memang tidak ada, maka sebetulnya tidak bisa dikualifikasi untuk melakukan ikut serta tindak pidana penganiayaan tadi. Demikian yang mulia. Baik, ahli. Jadi tidak ada niat jahat, tidak ada kepentingan, ya. Dan itu dan tadi ada kerjasama yang jahat, ya. Nah, kerjasama yang jahat, kalau yang tadi dua sudah clear, tidak ada niat, tidak ada kepentingan, karena memang si B sama sekali tidak mengenal X, dan dia juga tidak punya kepentingan apapun terhadap X maupun si C pacarnya si A. Dia hanya murni teman, karena diajak dia ikut, kan begitu. Nah, mengenai kerjasama yang jahat ini, dalam bentuk bagaimana kerjasama yang jahat itu harus sudah bisa dibuktikan, artinya apakah hanya dengan dia ikut saja, ikut mendengarkan, ikut melihat, itu sudah masuk ke dalam kerjasama yang jahat? Atau karena dia mau disuruh video, apakah itu termasuk kerjasama yang jahat? Kembali lagi tadi kepada ilustrasi bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan oleh si A. Karena dia tahunya hanya konfirmasi dengan baik-baik. Kira-kira bagaimana, ahli? Baik, mohon izin yang mulia, bagaimana mengkualifikasi seseorang terlibat dalam kerjasama jahat? Maka secara sederhana adalah sama-sama bekerja untuk melakukan kejahatan tadi itu. Kalau misalnya si B tidak melakukan pekerjaan atau kemudian tidak bekerja atas sebuah kejahatan tadi, maka tidak bisa dikategorikan kerjasama jahat tadi itu. Jadi harus ada sama-sama bekerja untuk melakukan sebuah kejahatan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian si B ketika melakukan video, merekam, itu termasuk kerjasama jahat atau tidak? Atau kemudian konteksnya berbeda? Maka kalau pembuktiannya adalah untuk penganiayaannya, maka sesungguhnya bahwa si B tadi tidak ada kerjasama atau tidak bekerja untuk penganiayaan. Kalau yang dilakukan B tadi adalah merekam, bukan dalam konteks bekerja untuk terjadinya penganiayaan. Berbeda misalnya ketika B tadi supaya A leluasa memukuli X, si B tadi memegangi tangannya, memegangi kakinya, si X tadi itu, sehingga si A leluasa memukul X tadi itu. Maka di situ secara jelas, secara terang benderang bahwa telah terjadi kerjasama atau telah bersama-sama bekerja untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau yang dilakukan oleh si B memvideo atau kemudian merekam, maka sependek pengetahuan ahli tidak bisa dikualifikasi sebagai ikut serta tindak pidana penganiayaan tadi. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih ahli. Clear berarti pasal 55 ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal 56 ahli Prof, ada kata-kata mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dari ilustrasi tadi, peran B kan tadi hanya memvideokan, merekam. Itu pun karena disuruh oleh si A, tanpa si B tanya untuk apa sih saya disuruh merekam, ya kan gitu kan. Dan yang ada di benak si B adalah bahwa si A ini tidak akan melakukan suatu hal yang tidak diduga, artinya tidak melakukan hal-hal yang tadi yang terjadi penganiayaan. Yang dia tahu adalah ya udah klarifikasi saja kok. Atau kalaupun dia lihat ada push up ya mungkin itu hanya sekedar
komunikasi antara si X dengan si A, kan gitu kan. Nah, apakah merekam ini masuk dalam memberi kata bantuan atau memberi kesempatan atau saran? Baik, mohon izin yang mulia, bagaimana mengidentifikasi memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana terjadinya sebuah tindak pidana. Dalam konteks perkara ini adalah penganiayaan. Maka dalam konteks penganiayaan bisa diidentifikasi ketika seseorang menyediakan alat. Misalnya, bagian dari memberikan bantuan terjadinya penganiayaan tadi itu. Atau kemudian memberikan sarana terjadi penganiayaan, misalnya menyiapkan tempat, atau kemudian memberikan kesempatan dalam arti bahwa yang bersangkutan itu tidak mencegah. Nah, terjadinya penganiayaan. Nah, kalau yang dilakukan oleh si B itu adalah merekam terjadinya perbuatan tadi itu, yang semula pemahaman si B bahwa si A adalah bermaksud klarifikasi dan kemudian si B merekam, maka berarti tidak dalam konteks yang bersangkutan itu memberikan kesempatan terjadinya penganiayaan. Karena apa? Tidak ada kaitan merekam dengan penganiayaan tadi itu. Dan pada sisi yang lain, kenapa tidak mencegah? Karena tadi si B tidak tahu yang dilakukan oleh A adalah berupa pemukulan dan lain sebagainya, tetapi yang diketahui oleh B kepada A adalah bermaksud misalnya klarifikasi atau kemudian minta maaf. Dengan demikian, penasihat hukum yang saya hormati, bahwa apa yang dilakukan si B, memvideo atau kemudian merekam tadi itu, tidak bisa dikategorikan sebagai memberi kesempatan atau membantu terjadinya tindak pidana penganiayaan tadi. Demikian yang mulia. Terima kasih ahli. Ada ini ahli, ada pendapat dari ahli lah ya. Dia menyatakan bahwa si B ini harus, tanda kutip tadi, dianggap turut serta atau mengetahui rencana karena diajak oleh si A. Karena dianggap si A itu mengajak dia adalah untuk supaya si A merasa aman punya teman untuk melakukan penganiayaan tadi. Padahal si B ya kembali tadi sama sekali sejak awal tidak tahu niat dari si A. Artinya yang mau saya tanyakan ahli, kalaupun misalnya benar apa yang dikatakan tentang si A tadi, apakah si B ya karena ikut jadi memang harus bertanggung jawab? Padahal kan dia memang nggak tahu apakah si A karena minta ditemanin kah? Karena kan yang disampaikan ke dia ya tolong ayo kita ketemu mantan. Setelah itu memang ternyata katanya setelah itu si A ini berniat mengajak si B ini karena dia mau nongkrong setelah pertemuan dengan si X. Nah, kira-kira bagaimana menurut ahli? Baik, mohon izin yang mulia, saya kira pendapat ahli itu bisa variatif ya. Namun demikian, mestinya variasi pendapat tadi itu tidak terjadi sekiranya dengan testing stone atau batu uji yang jelas. Bagaimana menyampaikan pendapat yang kemudian mencegah terjadinya variasi pendapat tadi itu, yaitu menggunakan batu uji yang jelas. Dalam konteks pembuktian, tentunya batu ujinya setelah melihat fakta adalah norma. Nah, ketika kemudian norma belum bisa menjelaskan terhadap fenomena kejahatan tadi itu, maka naik pada tingkatannya batu uji berupa teori hukumnya. Ya. Teori hukum bisa menjadi batu uji misalnya, teori hukum tentang perencanaan, teori hukum tentang turut serta, dan lain sebagainya. Ketika dalam konteks teori hukum belum selesai, maka kemudian menggunakan batu uji yang paling mendasar adalah filsafat hukumnya. Bagaimana keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perbedaan-perbedaan pendapat adalah terjadi karenanya perbedaan kepentingan, perbedaan sudut pandang. Maka untuk itu, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat, harus menggunakan batu uji yang jelas, tidaknya norma, teori, dan filsafat hukum. Dalam konteks ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi, maka ahli berpendapat dengan mengacu 3 batu uji tadi, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Karena secara normatif, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi unsur, memenuhi pasal-pasal yang didakwa 351 dan lain sebagainya. Secara filsafat, secara teori hukum juga, bahwa dalam konteks ikut serta tidak bisa dikualifikasi ikut serta.
Pada sisi yang lain juga tidak secara teori tentang merencanakan, tidak bisa ikut merencanakan terhadap kejahatan tadi itu. Yang lebih mendasar lagi adalah ketika seseorang berada dalam tempat dan ruang yang tidak tepat, yang kemudian harus diminta pertanggungjawaban, bagaimana keadilan kita secara progresif, kemanfaatan secara progresif untuk kemudian mengambil sebuah misalnya kesimpulan atau kemudian putusan. Jadi saudara penasihat hukum yang saya hormati, ahli berpendapat bahwa ketika si B memang tidak melakukan perbuatan apa-apa, kemudian si B juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh si A tadi, maka kemudian B tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih ahli. Tadi saudara ahli sudah menyinggung sedikit tentang yang masalah pembiaran tadi ya. Saya cuma mau konfirmasi ulang ahli. Apakah perbuatan B yang sekian detik seperti membiarkan terjadi penganiayaan oleh si A tadi, padahal B mungkin kita kurang tahu kondisi psikologis saat itu, apakah dia kaget, terkejut, atau takut misalnya, tapi kemudian memang dia akhirnya melakukan pencegahan kan gitu kan. Nah apakah jeda waktu tadi di mana si A tetap melakukan penganiayaan tadi, si B belum bersikap mencegah itu masuk dalam unsur pasal 76C tadi, pembiaran, atau memang itu tadi ada unsur lain yang bisa membebaskan si B dari pasal 76C tadi. Gimana menurut ahli? Baik, mohon izin yang mulia. Ahli sudah sampaikan bagaimana kualifikasi membiarkan. Ya, tidak peduli, kemudian tidak mencegah, tidak antipati dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, apakah si B yang merekam, terus kemudian si A tadi melakukan ya tindakan-tindakan yang penganiayaan misalnya, itu bisa dikategorikan si B itu adalah membiarkan. Yang perlu dibuktikan adalah bahwa apakah B tadi itu fokus pada tindakan merekam tadi itu, konsentrasi merekam tadi itu, dan mungkin ada relasi kuasa yang menyebabkan tadi yang berlebih dan yang kurang tadi, dia nurut saja terhadap perintah untuk misalnya merekam tadi itu. Nah, ketika merekam, fokus di situ, terus kemudian ternyata si A melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan si X tadi itu, dan kemudian B melakukan tindakan pencegahan, maka berarti unsur pembiaran tadi itu adalah tidak terpenuhi. Karena pertama, bahwa yang bersangkutan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh si A. Kemudian yang kedua, si B tadi fokus konsentrasi pada pekerjaan merekam. Karena yang bersangkutan diperintah, mungkin dia balas budi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bahwa si B ketika tahu si A melakukan penganiayaan pada X, terus kemudian melakukan pencegahan. Maka dengan 3 perbuatan yang dilakukan tadi itu, maka si B tidak bisa dikategorikan telah melakukan pembiaran, penganiayaan terhadap X oleh A tadi. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih ahli. Satu lagi, ini pertanyaan normatif aja ahli. Apakah dari tadi keterangan ahli tadi dari fakta-fakta, sedangkan misalnya dalam ini kan kita anggap narasi tadi ternyata disidangkan kan gitu kan, berarti kan ada BAP, ada penyidikan kan gitu. Apakah seorang jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan terkait hal-hal tadi? Apakah dia harus tetap pada BAP atau fakta yang mereka terima pada dasar penyidikan, atau dia wajib demi hukum dan keadilan mempertimbangkan fakta yang muncul dalam persidangan? Baik, mohon izin yang mulia, bahwa proses persidangan adalah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang kemudian menjadi kewajiban dan tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan alat bukti. Maka itulah yang menjadi pedoman untuk yang bersangkutan, misalnya jaksa penuntut umum menyusun sebuah tuntutan, tidak secara konsisten, misalnya mengacu kepada BAP, tetapi rekonstruksi fakta yang berasal yang mengemuka di dalam persidangan itulah yang menjadi dasar untuk mengambil sebuah tuntutan nantinya. Tidak semata-mata bahwa BAP itu menjadi kerangka acuan
dalam proses misalnya menuntut. Tetapi yang menjadi pedoman utama menuntut tadi adalah bagaimana fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah meyakinkan di dalam persidangan, sehingga akan membantu majelis hakim untuk mengeluarkan sebuah putusan sebagai mahkota di dalam sebuah pengadilan. Karena pengadilan atau hakim, putusan adalah sebuah mahkota yang artinya apa? Adalah indah, sedap dipandang mata karena memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Dengan demikian, penasihat hukum yang saya hormati, bahwa rekonstruksi fakta persidangan itulah yang menjadi dasar tuntutan dan putusan, termasuk juga misalnya pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum. Demikian yang mulia. Terima kasih yang mulia, dari kami cukup. Rekan saudara masih ada? Yang sudah ditanyakan tolong jangan diulangi lagi ya. Sampai. Atau mungkin pindah ya, kursinya pindah ya supaya tidak. Terima kasih yang mulia, terima kasih saudara ahli. Hanya satu saja sih mempertegas. Tadi kan saudara ahli sudah menjelaskan bahwa untuk menentukan seseorang itu menjadi turut serta atau membantu di dalam ketentuan pasal 55 dan 56. Nah kemudian dikaitkan dengan pasal 76C. Tadi kan perbuatan-perbuatan itu harus satu konsep atau satu keinginan bersama dan melakukan penganiayaan dan tujuan yang bersama. Pertanyaan saya, sesudah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang A kepada X dan si B pada saat itu kan dari awal keterangan saksi ahli tadi tidak mengetahui rencana itu dan perbuatan itu. Nah, sesudah kejadian atau penganiayaan terjadi, si B mencegah supaya tidak dilanjutkan penganiayaan tersebut dan kemudian sesudah dicegah, si B ikut membantu mengangkat korban ke kendaraan itu. Gimana kira-kira pendapat ahli untuk itu? Terima kasih. Baik, mohon izin yang mulia, saya kira fakta-fakta itu bagian yang harus dipertimbangkan dalam konteks memberikan keadilan seorang terdakwa. Pada satu sisi adalah yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan apapun dalam konteks penganiayaan. Merekam tidak bisa dikualifikasi sebagai bagian dari penganiayaan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan tidak ada niat, tidak ada motivasi, tidak ada tujuan untuk melakukan suatu penganiayaan. Maka menjadi perlu dipertimbangkan apakah yang bersangkutan bisa dikualifikasi ikut serta melakukan penganiayaan. Yang ketiga, bahwa yang bersangkutan setelah terjadinya penganiayaan berusaha mencegah sehingga tidak terjadi keadaan yang lebih buruk misalnya. Maka itu juga dipertimbangkan apakah yang bersangkutan ikut serta melakukan penganiayaan. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa yang bersangkutan juga membantu bagaimana menyelamatkan yang bersangkutan supaya kemudian mendapatkan perawatan. Dengan demikian ada niat yang baik dari B tadi untuk kepada E, yaitu menyelamatkan keadaannya. Dengan demikian, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ahli berpendapat bahwa sesungguhnya si B tadi itu tidak bisa dikualifikasi, tidak bisa diminta pertanggungjawaban melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak, atau kemudian ikut serta melakukan penganiayaan atau ikut serta kekerasan terhadap anak. Karena apa? Karena unsur-unsur tadi yang perlu dipertimbangkan. Demikian yang mulia. Terima kasih yang mulia, cukup. Saudara masih ada pertanyaan? Cukup.